Berarti yang termasuk mimpi saya tadi bisa jadi hidayah, bisa jadi kepikiran. Iya, bisa dua-duanya gitu lah ya maksudnya. Tapi hati-hati dengan mimpi. Di dalam Islam kita memahami jin itu bisa menyerupai siapapun dan masuk dalam mimpi orang. Tapi jin tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Terkecuali berarti. Iya, berarti jin juga bisa menyerupai seperti Yesus gitu. Kenapa bisa? Udah kalau dulu ya. Iya. Makin puyeng gua. Makin puyeng. Astaga. Gimana nih, Rap? Tanya-tanya aja. Iya, itu yang ditanya tadi udah kejawab semua. Tadi gue ntar mau nanya ini nih. Buat. Iya. Ini kan udah Yudas Iskariot, tapi kan ganti Yesus. Nih, orang Yahudi bunuh Yesus. Muhammad tuh dari keturunan apa? Masih ada? Ambil. Ya, ambilin dong. Gue mau bergerak ya. Ambilin di mana? Pokok yang di tasnya kan ada. Mau dong. Aku pengen berdiri takut pipi. Gue juga geser dulu. Ini nggak boleh ketahuan dong ini. Soalnya apa? Masukinnya sih. Apa? Ya. Pokoknya ilegal. Bisanya di jembreng aja. Aduh. Udah, olahraga gitu. Enggak, ntar aja. Ntar jadi buyar gue. Sumpah gue jadi makin mau nangis loh. Doa Bapak kami aja depannya. Doa Bapak kami depannya apa? Bapak kami yang di surga, Terus? dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Ya kan segala puji bagi Allah. Iya sih. Aduh. Pusing gue, deg-degan, nangis, semua lengkap. Apa? Ya. Oh boleh. Udah break dulu ya 10 menit. Toilet dulu. Jadi gini. Siapa? Nana, break dulu ya 10 Iya, menit ya. oke aman kok. Hah? Kalian Iya, tar dulu bentar. ini tutup aja ya. Cepet nggak apa-apa. Kita baru pakai lagi kan? Iya. Teko Jam dulu berapa jam juga. mulai tadi? Dari jam berapa ya? Serius? Dari Oh iya, jam setengah. 7, udah hampir 3 jam. Biasanya kita sejam sekali breaknya. Cuman karena sambil ngerokok jadi jalan terus. Asik kok. Biasanya sejam sekali kita break untuk ngerokok. Kalau Oh. tamunya nggak ngerokok kan gue nggak enak kan. Iya Ngerokok sih. gua. Ini sekarang operatornya minta break nih. Mata lu merah kenapa sih? Kagak, tadi kena asap. Oh, Aman. saya tato. Tim kagak kok. Saya lo kalau nggak bisa. Ngobrol dulu sama boleh sama mantan kawan minggu nih. Enggak, kalau serius kak. Gue di situ tapi aku sambil gituin nasabah ya, ini lagi Taruh kenalan dulu kita. Kemarin udah closing, mau langsung closing. Iya. Kenalan dulu, Vena. Wilda. Apa Wilda? Wilda. Di mana nih? Oh. Baru juga ditransfer kemarin ke kantor. Datang ke sini juga kan dulu, datang kan kontennya ada tuh. Gue juga nonton juga. Oh iya, ya ampun. Jujur gue tuh nonton Kodondi ya. Cuma short. Merah banget. Nggak punya Pakai ini, nggak punya tetes mata. Bukan, nggak punya tetes mata. Iya nggak ada. Ini karena asap. Aman sih.
Enggak, Kak, terus serius ke sekolah minggu. Tapi siapa tadi? Papa udah nggak ada ya? Iya udah nggak ada, baru November kemarin. Makanya tadi pas sebelum kesini, ayo anterin gue ke makam, gue pengen bilang bokap. Pengen Tapi dulu izin. papanya sebelum masuk Kristen sholat nggak? Sholat, dia tuh belajar 5 agama. Belajar 5 agama sampai akhirnya dia memutuskan buat lebih ke kejawennya. Terus akhirnya ngilmu sampai mau di tahap yang menghilang diri itu loh, Rego Sukma. Bisa? Iya, terus udah mau Rego Sukmo, nah disitulah datang Yesus. Yesus. Dia sih bilangnya nggak Yesus sih, tapi dia bilangnya apa ada gambar salib, dia ngomong ikut aku gitu. Jadinya ya. Kalau ada orang Kristen datang ke sini ngaku mimpi ketemu Yesus, gua nanya apa? Yang gua tanya, Yesus yang lu lihat itu mirip yang mana? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, apa mirip Willem apa Robert Powell? Lah iya ya. Kalau dia sih bilangnya apa nggak ngeliat mukanya, tapi ngeliat salib, tapi bercahaya gitu. Situlah dia. Tapi saya sempat berdebat sama papa saya kok. Oh ya? Sampai dibilang akhirnya udah kita besok lagi aja bahasnya gitu. Udah sakit langsung. Saya harus tukar mic-nya dulu. Soalnya dia limitnya 2 jam setengah. Oh, Lebih ternyata gue nggak ngerti lagi jamnya. Kok ini nggak apa-apa kok jam aman kok. Sampai pagi aja ayo. Mic-nya tinggal berapa persen? Masih tadi mulainya 3 tadi. Tinggal jam. masih 2. Oh. Masih 2 aman. Oke, saya datang ke sini. Kalau udah apa-apa tok. 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 Iya, iya, bentar. Tadi saya bilang sama dia, aduh gimana nih gue nih. Lebih Tapi kira-kira kalau misalnya lo masuk Islam nyokap gimana? Nggak apa-apa kan? awalnya sih ngambek. Karena dia sebenarnya nyokap itu dari Islam kok. Apalagi dari Islam. Dia dari Islam, yang Islam bener-bener kental banget. Sampai pulang kampung 3 tahun lalu dia masih ikut inian. Rebana, Raut, Rebana. Iya, Marawisan ya, Rebana. Oh. Karena dia dulu anggota situ kan. Oke. Nah, Bisa masuk. Hah? Bisa masuk Kristen karena ikut bokap. dia awalnya bilang gini, dia nggak ngaku ikut ayah sih, tapi dia lebih ngaku kayak dia waktu itu sakit, terus Mikir udah dipakai belum? udah. Terus? Dia waktu itu sakit, terus abis itu dia ngintip-ngintip ke gereja. Saya kira dia bilang, Yesus kamu tuh Tuhan apa bukan? Yesus kamu tuh siapa? Ngomong ke orang gerejanya Oh, itu, gereja. ya kan. Nah, terus udah ngomong gitu, terus aku nih orang berdosa dan aku juga punya sakit. Kalau misalkan Yesus kamu bisa sembuhin sakit aku, ya aku ikut. Dia bilang gitu. Akhirnya dia berdoa, terus pendetanya suruh berdoa. Dalam berapa minggu sembuhlah dia. Udah, habis itu aku sakit juga, ya kan, sama kayak mama, tumor, ya kan, tumor payudara. Nah, ditantang lagi lah sama mama. Bisa nggak sembuhin anak gue juga nih, gitu kan. Sembuhlah aku. Ya udah, akhirnya di situ langsung lah peneguhan nikah di 2003. Peneguhan nikah bokap nyokap. Iya, Oh. karena sebelumnya kan nikah KUA kan. Nikah KUA, terus peneguhan nikah, ya udah kita langsung fix jadi orang Kristen. Oh. Gitu. Makanya kan Terus kenapa nggak suruh pendetanya ke rumah sakit nyembuhin orang sakit sana? nah itu dia nggak tahu juga. Iya logikanya ya. Iya sih, bener sih. Kayak gitu. Makanya kan sebenarnya mama tuh kayak awalnya ngambek, tapi akhirnya kayak ya udahlah terserah, yang penting lu jalanin lah. Kayak gitu. Cuma ya tadi pas jalan ngambek sih. Ngediemin sih. Nanti ini kan ada videonya. Videonya nanti kan linknya gue kirim ke Vena. Vena tonton kasih lihat mamanya. Iya sih kok, seharusnya. Nanti di video itu gue tampilin buku-buku yang gue tampilin tadi. Gue tampilin covernya, gue tampilin ayatnya, gue tampilin. Oh iya, boleh kok tuh. Ya, jadi ketika lu nonton lu bisa sambil catat apa nih ayatnya, apa ayatnya. Bener sih kok. Itulah makanya gue minta ditayangin. Iya. Tapi sebelum ditayangin lu nonton Lihat dulu lah. Iya. Nyokap nonton dulu. Bener. Nggak buru-buru, kita nggak buru-buru. Ya. Bener sih kok. Karena gini, satu lagi, tadi kan gue bilang buat siar agama, buat cari duit, dan juga satu lagi nih, kalau ada orang Kristen yang nonton videonya Vena sekarang, terus orang itu masuk Islam, lu juga dapat pahala. Oh, Iya.
orang yang nonton video kita, terus dia masuk Islam, lu juga dapat pahala. Wah, benefitnya banyak sekali. Nggak kan kalau dari ML kayak gitu kok. Iya, nah itu salah satu iya. alasannya. Ya. Iya sih kok. Jadi kalau orang udah jadi Islam, itu otak-otak bisnis. Bisnis apa? Bisnis Pahala. pahala. Bener. Gitu. Iya sih, dia juga bilang sih. Mulai dari nol lu. Enak lu. Lah iyalah. Menang banyak lu. Menang banyak, pahalanya diterima, dosanya dihapus. 28 tahun. Iya, lumayan tuh. Dihapusin semua. Tau gitu kemarin-kemarin gue berdosa mulu ya. Ada lagi. Astaga, jangan, nggak boleh. Itu benefitnya tuh dari nol lagi enak. Iya, dia tadi ngomong. diatur lagi dari nol lagi. Iya. Enak. Iya, tadi Ketika lu mau menyatakan jadi orang beriman, lu dikasih hukum dan aturan. Lu kalau mau ngaku jadi orang beriman, ikutin. bener. Apa nih aturannya? Sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu aja. Iya, umroh. Makanya tadi saya bilang sama kakak yang tadi tuh, gue tuh pengennya umroh. Lah iya sama. Saya tuh semenjak Kristen tuh nggak mau ke Yerusalem. Bukan nggak mau ya, maksudnya kayak tidak tertarik banget. Oke. Malah pengennya umroh. Iya, karena Aneh penasaran. Di dalam Ka'bah tuh kayak maksudnya kenapa sih orang esensi Ka'bah tuh kayaknya harus megang banget. Saya tuh penasaran kayak gitu doang kok. Terus kayak, lu ngapain sih lempar-lempar jumroh, kata dia kan gitu kan. Nah kalau kita mah udah jelas ya ngikutin alurnya Yesus pas disalib gitu. Ya udah tahu gitu. Lu ngapain? Terus jadi saya penasaran. Dia juga masih Kristen 6 tahun pengennya umroh mulu. Nah iya makanya sama. Begitu sadar, beda 2 bulan, 3 bulan lah. Podcast di sini lagi, gua tanya lu pengen apa? Pengen umroh. Malamnya tayang, besoknya ada orang transfer duit buat dia berangkat umroh. Oh, Coba. wow berkah sekali. Nah iya saya juga pengennya umroh kok. Aneh ya mas. Bukannya ke Yerusalem ya? Enggak usah bilang aneh. Bisa jadi itu adalah memang fitrah lu. Nah, Bisa jadi. mimpi. Lu tanyain yang mimpi itu kan gua Apa? belum bisa bilang. Iya. Makanya saya tuh sebenarnya mungkin hidayah ya kalau katanya orang ya. Hidayah tuh mungkin udah lama kali ya kok ya. Tapi saya nggak peka. Maksudnya kayak saya kayak masa sih hidayah gitu kan. Saya pernah mimpi itu sampai saya ingat sampai sekarang nih. Jadi saya mimpi saya lagi jalan tapi nggak tahu arahnya kemana. Terus tiba-tiba ada orang, saya nggak ingat mukanya tapi dia pakai peci sama berjenggot, pakai baju koko. Kamu kan mau kemana kata dia gitu. Kata dia kan mau kemana. Saya bilang saya nggak tahu mau kemana gitu. Terus udah masuk aja. Terus saya diarahin tata caranya. Waktu itu saya nggak pakai baju tertutup lah. Saya disuruh pakai mukena, dipasangin, terus diarahin buat wudhu. Saya bilang, saya nggak tahu cara wudhu, diajarin sama dia. Terus akhirnya diarahin masuk ke bagian belakang. Kamu ikutin aja gerakannya, kata dia. Udah langsung kebangun. Kapan mimpinya? Waduh, kapan tuh ya? Udah beberapa bulan yang lalu kayaknya. Tapi tahun ini kan ya? Tahun ini. Iya, tahun Beberapa ini. bulan yang lalu. Iya. Disitu langsung saya bilang sama dia, ini gue mimpi, apa ini gue hidayah atau cuma karena kepikiran? Saya bilang gitu kan. Bisa jadi karena kepikiran. Tapi kalau kepikiran kan asalnya dari dulu kok. Karena kan saya dari SMA mempertanyakan agama. Oh, Ya kan? karena lu sibuk. Sibuk ngurusin gereja. Ya, iya juga sih, Iya tapi juga. enggak juga lah. Mimpi itu biasanya timbul karena ada pemikiran di bawah alam Iya, sadar iya. yang kuat gitu. Mungkin dulu lu udah pikirin tapi belum kuat gitu. Nah makanya saya, kalau mungkin ada bapak saya, dia ngerti kali jawabannya ya. Makanya saya sampai nanya dia sampai nanya mamanya gitu kan. Makanya saya bingung, ini sebenarnya tuh gue hidayah apa-apa. Terus kayak setiap kali kayak misalnya kerja gitu kan, ada aja ketemu orang gitu kan, ketemu orang di jalan, terus kayak dia tuh selalu kayak, Mbak, inget ya selalu bilang apa, Bismillah kata dia. Terus kayak, oh iya Bu gitu, saya mah iya aja kan. Lu nggak bilang gimana sih Bu saya Kristen gitu nggak? Kagak, terus saya digebukin kan, kita minoritas. Lu nggak digebukin, kenapa digebukin? Emangnya kalau minoritas pasti digebukin. Kagak, tapi karena minoritas digebukin, bisa enak aja. kagak minoritas kan terkenal dengan kayak susah gitu kan. Enggak, itu mah stigma aja. Iya, makanya saya tuh selalu kayak, ini sebenarnya gue tuh hidayah yang gue dapet terus apa karena gue kepikiran aja jadi dikasih kayak gitu. Ini sebenarnya setiap saat
Allah itu sudah menyediakan hidayah. Quran itulah hidayah terbesar. Cuman kan orang mungkin ngapain gua baca, ini macam-macam alasan lah. Iya, iya. Quran itulah sumber hidayah sebenarnya. Oke. Nah, jadi hidayah itu sudah disediakan oleh Allah SWT. Tinggal bagaimana manusia mau menjemput apa enggak gitu. Iya. Berarti yang termasuk mimpi saya tadi bisa jadi hidayah, bisa jadi kepikiran. Iya, bisa dua-duanya gitu lah ya maksudnya. Tapi hati-hati dengan mimpi. Di dalam Islam kita memahami jin itu bisa menyerupai siapapun Iya. dan masuk dalam mimpi orang. Tapi jin tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Oh, terkecuali berarti. Iya, berarti jin juga bisa menyerupai seperti Yesus gitu. Kenapa bisa? Maksudnya kenapa hanya Nabi Muhammad? Ya Nabi Muhammad SAW itu kan kita taunya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah memang sosok yang paling mulia gitu. Bukan kita membeda-bedakan para nabi, bukan. Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang khataman nabiyyin, nabi penutup. Oke. Kalau nabi-nabi sebelumnya diperuntukkan bagi kaum tertentu. Iya. Kalau Nabi Muhammad SAW diperuntukkan bagi rahmatan lil alamin. Oh, berarti tapi Nabi Muhammad itu ini kita masuk ke Muhammad ya kok. Nabi Muhammad itu dia dari Israel apa bukan? Bangsa Israel? Iya. Bukan. Oh. Bukan. Dia dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Ya. Dari Abraham punya ini kan, Iya, kalau misalnya kita iya. silsilah. Ya, itu dari ayahnya. Ada yang bilang bahwa dari ibunya itu ada keturunan dari Bani Israel, tapi sedikit lah, nggak banyak. Gitu. Oh gitu. Tapi yang kuat adalah dari Nabi Ismail alaihissalam. Oh. Di sini juga dijelasin ada beberapa ayat yang menggambarkan tentang kehidupan orang Arab, yang mana itu adalah keturunan daripada Kedar. Kedar itu adalah anak kedua daripada Ismail. Ini ada. Cuman gua nggak berani klaim lah bahwa itu untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak lah. Ini kitab suci orang gitu. Iya. Makanya saya sering bilang sama dia kan. Terus dia selalu bilang kayak Yesus tuh sebelum dia naik ke surga, dia kan bilang kepada murid-muridnya nanti akan ada roh penghibur. Parakletos. Nah, Parakletos? disebutnya Parakletos. Saya baru dengar tuh. Masa? Itu bahasa Yunani. Oh. Parakletos itu artinya penghibur, pembela, pendamping, apalagi ya kayak itulah istilahnya yang mendampingi kita. Tapi dalam bahasa Yunani kan Parakletos atau Parakleton. Yesus sendiri juga disebut Parakleton. Oke. Jadi kalau Yesus bilang nanti akan ada alon Parakleton, artinya ada penghibur, pendamping, pembela yang lain yang sejenis sama gua. Yesus kan manusia. Iya. Nabi Muhammad SAW manusia. Yesus ngakunya nabi. Ini juga nabi gitu kan. Iya sih. Jadi yang mau datang itu manusia, ya nabi juga gitu. Oh, bukan Roh Kudus. Orang Kristen menafsirkan itu Roh Kudus. Iya. Tapi Yesus pernah bilang, kalau aku tidak pergi, Dia tidak akan datang. penghibur itu tidak akan datang. Sedangkan ketika Yesus hidup di bumi, sebelum lahir pun Roh Kudus sudah ada belum? Udah. Zakaria kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Oh iya ya. Tapi Yesus bilang, kalau aku nggak pergi, penghibur itu tidak datang. Lah Roh Kudus sudah pernah ada sebelum Yesus lahir. Kenapa bilang diartikan Roh Kudus gitu? Oh. Iya. Terus Yesus juga bilang lagi, kalau Roh kebenaran itu datang, Dia akan memberitahukan segala sesuatu pada kamu. Dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Roh Kudus buat Kristen kan Tuhan, ya kan? Masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Iya juga sih. Iya lagi bener. Gimana dong? Saya berdebat sama dia juga itu sih kok. Waktu itu. Ya, gue cuma nanya, gue sifatnya cuma nanya. Iya. Kalau lu bilang Roh kebenaran itu Roh Kudus, dan dikatakan Roh Kudus itu tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Cuma nanya. 13, Yohanes 16:13. Iya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Gimana? Iya benar. Nah itu yang kita bilang kan di orang Kristen kan itu Roh Kudus ya. Itu. Kalau Roh Kudus masa nggak bisa berkata-kata dari diri sendiri? Tapi kan kita ngeklaimnya bahasa roh kok. Bahasa roh lain lagi. Iya. Bukan lagi ngomongin sosok ini. Oh, beda Terus? lagi. Yesus sebelum diangkat, Yesus sudah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Iya. Ada nggak? Iya. Ada. Tahu ceritanya. Iya. Kalau ada, berarti yang dimaksud kalau Yesus nggak pergi, penghibur itu tidak datang, berarti Roh Kudus bukan? Bukan. Karena Yesus sudah pernah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Gua kasih lihat nih. Minum dulu. Minum dulu dah, minum dulu. Minum dulu. Gue lupa di mana ya sebentar. Nih, kalau lihat di sini kan tinggal di search saja. Itu Alkitab kok. Ada tuh Bible. Wow, keren sekali. Saya aja nggak ada Alkitab. Ini udah tahu aja. 20, 22 nih. Yohanes 20, 22. Baca. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuh, Roh Kudus kan? Iya. Yesusnya belum pergi, sudah mengembusi Roh Kudus. Oh, iya ya. Berarti yang dijanjikan Yesus itu Roh Kudus bukan? Kalau begitu. Bukan. Hmm. Berarti di sini Yesus logikanya ngasih kisi-kisi yang bingung. Maksudnya kayak dia Enggak bingung. Bukan bingung ya, maksudnya kayak dia nggak ngasih kisi-kisi orangnya kayak gimana, cuma kayak dia akan berkata-kata tapi tidak melalui dirinya, cuma kayak gitu doang. Maksudnya sosok orangnya tuh nggak disebutin siapa. Nih, ada lagi nih. Yohanes 16:7. 7. Namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oh, kalau Iya, Yesus itu nggak pergi, dia tidak akan datang. Iya benar. Kalau orang Kristen bilang itu Roh Kudus, sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus. Iya benar sih. Tapi kalau dari Alkitab berarti iya ya. Gimana dong? Tapi bukan berarti dia yang disebutin Paulus kan kok. Bukan. Nah ini kan nggak ada bicara tentang serigala atau apa kan nggak. Iya sih. Oh, iya ya. Iya. Baru sadar. Tapi nggak, maksudnya di Alkitab nggak dijelasin ya. Kayak apa akan ada Nabi maksudnya Muhammad atau siapa gitu. Kalau ditulis nama Muhammad atau Ahmad nggak ditulis begitu. Di kitab sebelumnya juga nggak. Yang sebelum direvisi nggak ada juga. Nggak ada. Jadi gini. Kalau di kacamatanya Quran, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tuh pernah ngomong ke Bani Israel akan ada Rasul yang akan datang lagi, namanya Ahmad. Quran surat As-Saff ayat ke-6. Oke. Quran nih. Jadi diceritakan Nabi Isa alaihissalam pernah ngomong ke Bani Israel akan ada Nabi Rasul yang akan datang bernama Ahmad. Oke. Di sini ada nggak kata Ahmad? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Gue juga berani bilang nggak ada. Oke. Kalau di sini nggak ada ayat begitu, nggak ada kata Ahmad, berarti ini maksudnya Injil yang diterima sama Nabi Isa bukan? Bukan. Bukan. Nah itu maksud gua. Oh. Lutfi paham ya maksudnya? Paham. Pak aja lu. Kadang waktu saya baca Alkitab dan Al-Quran kan, kalau di Al-Quran tuh lebih banyak kata wahai umat manusia kan. Iya. Bukan tertuju kayak Bani Israel. Ada, cuman yang paling banyak tuh buat umat. Makanya kan Lela tadi. Enggak, ini kita lagi cerita Nabi Isa. Oh, Iya. Berarti kan dia ngomong ke Bani Israel kan. Di Quran surat yang lain, Quran surat Al-A'raf ayat 157. Di situ dinyatakan dan mereka beriman kepada Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW maksudnya, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada nggak nama Muhammad? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 bukan? Iya. Oh iya. Bukan. Nah, bukan. Karena di sini Quran surat Al-A'raf 157 disebutkan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil.
Kalau di sini nggak ada nama Muhammad, berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157. Paham saya. Oh iya sih. Iya dong. Iya. Kecuali kalau di sini ada nama Muhammad. Nah, oh jangan-jangan ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran nih, gitu. Tapi karena di sini nggak ada Muhammad, ya berarti ini bukan Taurat dan Bukan. Injil yang dimaksud Quran, gitu. Berarti banyak yang direvisi di Alkitab. Ya entah zaman dulunya mau dihapus, disamarkan, dibuang, segala macam, walau alam. Iya. Tapi yang sampai ke tangan kita sekarang tidak ada. Berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Iya. Oh. Tapi walaupun begitu, kita yang udah mempelajari kitab-kitab ini, tadi kan udah baca juga kan, ada ayat-ayat yang sama dengan Quran kan? Berarti saya berani ngomong bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitab orang Kristen, ini masih ada kebenaran. Iya. Tapi bercampur dengan kebatilan. Iya. Kebatilannya apa aja? Kontradiksi, ayat tidak asli. Benar itu. Mau lihat ayat tidak Benar, asli? benar. Udah pernah lihat? Iya. Ayat tidak asli, mau lihat? Yang dari Paulus kan? Ada lagi. Ada catatan kaki gitu pentas. Mau lihat? Lihat aja tuh ya. Emang iya? Ini kitab suci apa? Katolik. Ini apa tulisannya? Tidak untuk diperdagangkan. Jemaat Katolik aja nggak bisa beli ini. Lah, Yang tidak untuk diperdagangkan mau beli di mana? Nggak bisa. tapi kan dibagikan ke jemaat. Bukan. Ini buat calon pastor. Oh, Lu bisa beli kagak? Di Gramedia ada nggak? Nggak ada. oh. Ya, dengan Oke. pengantar lengkap 2009 dipersembahkan pada siapa? Umat Katolik Indonesia. Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. resmi nggak menurut lu? Resmi seharusnya. Percetakannya harus ended di NTT. Jadi ini ada ayat, ada catatan kaki. Ayat, catatan kaki. Catatan kaki itu fungsinya buat apa kok? Ya kayak tafsir atau Oke, tentang ayat inilah. Gitu. Penerjemah lah. Beda lagi. Bukan, catatan ya itu kayak tafsir atau keterangan lah. Sekarang, pernah dengar atau baca ayat ini? Yang merah di atasnya. Tolong baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini kan Bible yang lu pegang, lu pakai. Iya. Sama nggak sama ini? Bandingin, sama nggak? Sebab ada 3 orang yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama. Sama? Heeh. Kan ini ayat yang dianggap paling sempurna Iya. buat mengajarkan konsep Trinitas. Iya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Satu. Ini kan Hah. nggak ada ayat lain mengatakan Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu, kecuali ayat ini. Iya. Gitu ya. Berarti ini ayat yang ngajarin konsep Trinitas. Ini ada keterangan, tolong bacain. Ini kan ayat 7 dan 8 nih. Ini kan ayat 7 Iya, dan dan 8. Mana 8? Ini 8. Ini ada keterangan ayat 7 dan 8 dari kalimat Di dalam surga sampai di bumi. Ada keterangan apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling banyak dari Paling Vulgata. Oh ya, paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak pasti asli. Apa? Karenanya? Tidak pasti, tidak asli. Coba karenanya Karenanya pelan-pelan. bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak asli kata lain apa? Ya buatan. Ya Palsu. nggak valid, palsu. Lu yang ngomong bukan gue ya. Lah dia kok. Ntar saya diserang lagi. Gue cuma nanya tidak asli itu kata lainnya apa? Iya bener, palsu. Nah sekarang kalau ada ayat yang tidak asli di dalam sebuah kitab yang katanya kitab suci, bisa nggak satu kitab ini disebut kitab suci? Enggak dong. Sudah. Iya sih. Dan ini baru satu dari sekian banyak. Masih banyak yang begitu. Cuman yang gue tunjukin itu karena itulah ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas. Iya benar. Kita iya Masih sih. banyak belasan ayat-ayat yang begitu. Ada keterangannya. Oh, Mau lihat? Bawahnya aja baca tuh. ayat ini tidak asli dalam ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah. Kiranya tidak asli dan diambil dari Kiranya Lukas. tidak asli.
Masih banyak yang lain. Mau lihat semua apa cukup? Udah sih kok. Cukup. Ini aja, Sorry. enggak, ini aja maksudnya kitab ya yang bilang ya. Iya, bukan gue yang ngomong. Logikanya kenapa dia bilang kayak gitu di Alkitab, ngerti nggak sih? Gini, ini kan khusus buat calon pastor. Oh, Bukan buat jemaat. pantesan tidak diperdagangkan. Nggak akan tahu berarti. Iya. Sekarang pendeta, romo, pastor di mimbar berani nggak ngomong. Di kitab kita ada Enggak. ayat yang pasti tidak asli. Berani Enggak ngomong lah, gitu. nggak duit, nggak ada nanti kok. Tahu saya. Tahu saya. Makanya saya nggak mau STH. Saya ditawarin Kalau gue sih sama mau dia. ST, gue mau ST. Iya, saya juga mau itu. Enggak, karena saya tahu duit pendeta itu dari jemaat. Kita pun pelayan Tuhan dari jemaat. Gue bukan berusaha mencoba mengeluarkan lu dari Kristen, enggak. Iya, iya. Gue cuma berdiskusi, kan lu yang minta datang ke sini. Iya, kan? iya. Gue cuma tunjukin apa yang gue punya lo. Silakan pikir sendiri. Gitu. Bener sih. Nih kok, saya ada pertanyaan kok. Bentar ya kok. Mana nih? Kan katanya Islam itu agama yang disempurnakan. Dari agama apa? Dari bukan agama, ajaran yang disempurnakan, terus kitab yang Al-Qur'an kitab yang disempurnakan juga Dari dari apanya? kitab-kitab yang sebelumnya, dari Oke, dari kitab. iya. Terus yang disempurnakan apanya nih? Kayak ya tadi kayak ada yang melenceng di Al-Qur'an, ya kitab Kristen kan melenceng ya kok ya kita bilang Terus? ya. Aku bilang melenceng. Terus di Al-Qur'an kan disempurnakan, ya kan. Nah, terus di sini kenapa yang selalu tuh kalau di Islam kenapa kan selalu apa-apa tuh Muhammad, padahal Yesus sama Muhammad tuh sama-sama dilahirkan. Maksudnya kayak kenapa orang Kristen apa-apa tuh kayak Nabi Muhammad yang disucikan, Nabi Muhammad Oh, yang Islam maksudnya. iya yang di Islam tuh kayak kenapa Nabi Muhammad yang selalu kayak jadi contoh, jadi teladan. Oke. Terus kayak kenapa Nabi Muhammad yang selalu kayak dulu dicontoh gini dong gitu kan, kayak misalnya masalah nikah, poligami gitu-gitu. Terus habis itu kayak masalah perdagangan gitu-gitu kan. Padahal Nabi Isa pun atau Yesus dia kan maksudnya kalau kita lihat dari kehidupannya kan dia lebih suci ya. Dia nggak nikah, terus habis itu dia nggak Emang kalau nggak nikah pasti lebih suci. ya Tadi yang dicium di bibirnya siapa tuh? oh iya sih. Oke, gue paham pertanyaan. Iya. Gue balik nanya dulu ya sebelum gue jawab ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus ke Bani Israel, yang harus diikutin Bani Israel siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Kenapa Bani Israel nggak ngikutin Nabi Musa yang menerima Taurat? Oh, iya. Kenapa sekarang umat Islam kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW atau sunnah Nabi? Ya karena Nabi Muhammad SAW yang tadi gue bilang, khataman nabiyin, Nabi yang terakhir, Nabi terakhir. yang diberikan syariat terakhir. Itu. Jadi kalau tadi ada narasi awalnya Islam adalah agama yang disempurnakan, bukan agama yang disempurnakan adalah syariatnya. Nah, syariat itu artinya apa sih? Hukum. Nah, ketika Allah SWT menurunkan hukum Taurat kepada Bani Israel, hukum itu kan dijalankan oleh Bani Israel. Nanti Nabi Isa juga menerima syariat Injil. Iya. Injil juga ada ajarannya hukum. Iya. Tapi Injil tidak membatalkan Taurat, ya. Tapi yang Injil ini juga ada yang yang menghalalkan yang tadi diharamkan. Diharamkan pada saat ini, kenapa alasannya itu nanti kita bisa pelajarin. Kenapa yang sekarang baru dihalalkan, ya itu juga ada ceritanya lagi. Begitu juga di Quran. Quran juga membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Tapi apa? Disempurnakan di Quran. Oh, oke. Ya, contoh yang tadi kita bahas. Apa tadi? Perpuluhan, zakat, itu disempurnakan. Terus sholatnya, dulu berapa rakaat, sekarang disempurnakan. Yang disempurnakan jadi cuma syariatnya, gitu. Hukum-hukumnya, gitu, ya. Tapi Muhammad Puasa misalnya, puasa. Nabi-nabi dulu puasa mungkin ada banyak. 40 hari. Iya. Di Islam selama bulan Ramadan aja. Jadinya kita menerapkan puasanya si Nabi Muhammad. Iya.
Karena kan, bukan sih. oh iya, Nabi sorry. Muhammad Nabi sallallahu Muhammad. alaihi wasallam. Oke. Karena kan maksudnya kan kalau dari nabi-nabi kan kalau masalah puasa kan kita banyak banget ya kok ya. Iya. Nabi-nabi kan ada Esther, Daud, Iya. ya kan. Yesus pula juga sama Betul. kan. Tahu kan Daud puasanya gimana? Ada kan? di Bible? Ada, Nah, tapi lupa saya. ya di Islam pun ada yang masih tapi itu sunnah, nggak wajib. Puasa Oke. Nabi Daud. Gitu. Ah. Jadi saya ulang nih, yang disempurnakan dalam Islam itu adalah syariat-syariat yang dulu pernah diturunkan khusus untuk Bani Israel. Oh berarti bukan agamanya. Bukan. Nah ini syariat ya, hukumnya ya. Tapi konsep ketuhanan dan keselamatannya Sama. disempurnakan nggak? Iya tetap sama. Tetap sama, nggak disempurnakan. Di sini Adonai Elohenu Adonai Ehad, di sini Kul Huwallahu Ahad. Sama, bukan penyempurnaan itu. Cuma beda kalimatnya aja. Ya, beda bahasa. Iya, beda lah. bahasa. Oke. Jadi yang disebut dengan ketuhanan itu yang disebut dalam Islam kita kenal dengan istilah akidah. Gitu. Ya, jadi ada akidah teologinya, syariat hukumnya. Yang disempurnakan syariatnya, akidahnya nggak disempurnakan. Akidahnya konsep ketuhanan dan keselamatan itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya sama, sampai Nabi Muhammad SAW pun sama, nggak disempurnakan akidahnya. Yang disempurnakan adalah syariatnya. Syariatnya. Oh. Tuh. Oke, saya paham sekarang. Eh. Kalau Taurat, Zabur, Injil kan khusus hanya untuk Bani Israel. Iya sih. Kalau Quran rahmatan lil alamin. Iya yang tadi dia bilang kan, wahai umat. Iya sih. Manusia. Umat seluruh di bumi. Iya. Kalau Kristen kan dibilang, maksudnya Yesus kan dibilang Bani Israel aja. Iya. Kan tadi udah baca Matius 15 Iya, 24. Diutus hanya untuk bangsa. Israel. Lu bangsa Israel bukan? Israel nggak? Bukan. Sudah, kenapa lu nggak ngaku pengikut Yesus? Tapi yang saya bingung dari, kan dia selalu bilang ada hadis, ada Rasul, apa hadis? Kan kalau Al-Quran terjadi jadi hadis, Oh, iya. sampai ulama kayak gitu kan. Nah, Pak, ya? gini. Iya. Kalau di Kristen atau di Yahudi, beda kalau Kristen sama Yahudi ya. Kalau Yahudi itu ada kitab yang disebut dengan tanah, kan tadi udah lihat nih. Iya, tanak. Ini tanah. Ha-ha. Ini kitab sucinya orang Yahudi. Oke. Di bawahnya ini ada nggak sumber hukum yang lain? Ada. Ada Talmud. Nanti ada lagi di bawah Talmud ada Mishnah dan segala macam. Itu adalah penafsiran daripada ulama-ulama Islam, ulama-ulama Yahudi. Ya. Di Kristen selain Bible ini sumber hukumnya apa? Nggak ada. Kecuali apa? Aturan gereja. Sama kamus ada kamus. Oh kamu beda, kamu bukan aturan. Kamus Setelah terjemahan. ini kan adanya kan cuman aturan gereja, Iya. ya. Nanti kalau di Katolik isinya apalah, magisterium lah apa segala macam lah. Di Kristen ya keputusan gereja. Iya. Tapi sumber hukumnya Kristen kan cuman ini. Iya Ya. sih. Kalau di Islam sumber hukumnya ada 4. Pertama apa? Quran. Pertama Quran. Quran kan adalah kita percaya bahwa Quran adalah 100% murni firman Allah. Di bawahnya Quran apa? Hadis yang sahih. Sahih itu artinya apa? Mata rantainya nyampe kepada Rasulullah bahwa hadis sahih itu benar sabda Nabi atau perbuatan Nabi atau diamnya Nabi. Oke. Oke? Kita ikutin nih juga. Jadi kalau di Quran tidak diatur, tapi dicontohkan dalam hadis sahih, kita ikutin yang di hadis sahih. Karena di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Artinya apa? Allah menurunkan Quran, cuklaknya, petunjuk pelaksanaannya ada di hadis sahih. Kenapa gak dimasukin ke Al-Quran? Mau setebel apa lu? Oh, Nggak semuanya harus di situ gitu kan. Kan lebih ke inti-intinya gitu. Undang-undang misalnya, undang-undang negara bikin di dalam undang-undang. Ada nggak petunjuk pelaksananya? Ada, tapi kan dipisah. iya. Itu. Oh, makanya saya bingung kok. Kenapa kalau itu dari, maksudnya perkataan Rasul juga gitu kan? Kenapa nggak dimasukin ke Al-Quran? Quran itu, Quran. Quran itu murni firman Allah. Tidak ada sabda Nabi. Kalaupun ada cerita-cerita yang menceritakan Nabi ini berkata ini, itu yang menceritakan Allah, bukan nabinya. Oh gitu. Iya, Allah tuh lagi cerita nih dulu zaman Israel ada nabi ngomong ini. Dari Nabi Muhammad. Iya, jadi semua cerita itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melafazkan, mengucapkan ayat itu, Ditulis. baru ditulis sama sahabat-sahabatnya. Oh, Kalau ini tulisan Yesus bukan? bukan. Bukan, aku udah tahu. Udah tahu bukan tulisan Yesus, kenapa lu ikutin? Baru tahu sekarang. Oh, iya. Ah, Iya juga ya, Ko. ya.
Oh iya. Jadi setelah hadis sahih, kalau di Quran nggak diatur, di hadis sahih nggak diatur, kita larinya ke ijma ulama. Ijma ulama itu artinya kesepakatan para ulama. Oke. Oke, karena para ulama itu kan yang paham bahasa Arab, paham sejarah, paham tradisi, paham teologi, akidah dan segala macam. Mereka yang memikirkan apa yang diceritakan dalam sini. Dibedah lagi gitu. Nah, itu dibahas di sini, Oke. sepakat itu jadi sumber hukum juga buat kita. Gitu. Tapi maaf kok, ulama itu maksudnya dari silsilah atau Bukan, dia belajar orang-orang yang sendiri? memang benar-benar belajar. Oh, oke. Ya. Terus kalau di Quran nggak ada, hadis sahih nggak ada, ijma ulama pun nggak ada, kita bisa mengambil hukum itu dengan melalui apa? Qiyas. Qiyas itu artinya apa? Analogi, perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya yang serupa. Kalau ada kasus yang mirip-mirip, bisa diambil keputusan atau hukumnya dengan menggunakan qiyas atau analogi yang kasus-kasus sebelumnya. Gitu. Kayak itu ya Isra Mi'raj yang lu bilang itu ya? Apa yang bulan Ya, kepakai? macam-macam lah. Bulan terdibelah sama Iya, bulan iya, kebelah gitu. Oh itu berarti kiasnya kayak analoginya kayak gitu. Ya, tapi kalau bulan dibelah kan itu bukan hukum untuk masalah tertentu. Karena kan aku juga maksudnya tahu dari dia juga kan yang kata bulan Kalau itu terbelah. kan lebih ke ngebuktiin ke Quraisy ya, Ko, ya. Ya, Buktiin karena- dong kalau bulan Kenapa terbelah. Nabi Muhammad SAW membelah bulan? Karena ditantang sama orang-orang Quraisy pada saat itu. Iya. Lu bener Nabi, kalau bener Nabi belah bulan gitu. Iya. Dan terbukti kan sekarang. Dan ternyata terbukti. Iya. Artinya kan gini, zaman dulu seorang Nabi kalau diutus ke sebuah bangsa atau kaum ini kan kalau apalagi kalau kaum yang ngeyel, yang merasa sok pintar, sok kaya dan segala macam, kan nggak mudah menerima. Pasti mereka menguji kan. Nabi Nuh juga begitu kan. Iya. Apalagi banyak nabi-nabi yang ditolak oleh kaumnya sendiri kan. Yesus juga. Yesus juga. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Nabi-nabinya ada yang bahkan yang menolak dia malah saudara-saudara sendiri, Iya, iya. paman-pamannya sendiri. Setiap ngomong apa, enggak itu bohong kayak gitu. Ya, mereka begitu, musuh-musuh Nabi. Jadi ketika Nabi ditantang oleh orang-orang Quraisy, Nabi nggak bisa berbuat sendiri tanpa izin Oh, Salah. sama dengan Yesus. Ketika disuruh membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu nggak? Iya. Berarti izin siapa? Allah, Izin Tuhan. Tuhan. Itu sama. Konsepnya sama semua gitu. Semua mujizat yang dilakukan nabi-nabi itu semuanya atas izin Allah SWT. Iya. Nabi Musa membelah laut atas izin siapa? Iya. Izin Allah. Tuhan. Iya, bener ya. Iya lagi katanya. Aduh itu kenapa gue lagi? Oh iya. Itu mantan drummer gereja. Oh iya. Gereja apa? Mana tuh yang itu tuh yang di belakang Iya. Oh, Ah, itu apa? Kalang Kudus. GBI juga. Apa maksudnya aliran karismatik? agak-agak. Dia bukan GBI. Setengah semi-semi karismatik. Mantan drummer gereja. Wow. Oh. Banyak ya, Min? Nah, dua orang ini karena masuk Islam terusir dari keluarganya, sekarang kita tampung. Nah, Gitu. itu yang saya takutkan. Tapi enggak. Member. Jangan takut. Kalau memang Vena sudah yakin dengan Islam, kemudian masuk Islam, akhirnya terusir dari keluarga, ada kita yayasan di sini. Iya sih. Tenang aja. Welcome. Jadi teman-teman aku. Aduh ya ampun Tuhan. Yesus sama Isa sama, Bu. Yesus sama. Nah itu. Tapi kenapa ada gereja Isa masih? Yesus sama Isa tuh sebenarnya sama. Oh, sama. Menurut gua ya. Karena maksudnya dari ceritanya pun dan dari gereja pun di kampung, aku tuh Iya. berasal dari gereja Isa Al-Masih Iya. sebenarnya. Iya. Jadi menurutku Isa sama Yesus ya sama, cuma penyebutannya aja yang beda. Bener nggak, Pak? Ya, penyebutan itu bisa berasal dari beda-beda bangsa. Iya, iya, iya. Emang lu pikir Yesus ada di mana? Kan orang Indonesia aja yang nyebut Yesus. Iya. Di Inggris Jesus. Di Cina apa? Yesu. Ih, kocak banget ya. Muhammad juga gitu. Muhammad, Mehmet. Iya. Sama. Iya, kalau di Arab juga ya Yasu gitu. Jadi itu hanya lidah bangsa yang Iya, menyebut. iya. Tapi kata Yesus sendiri itu kan dari bahasa Inggris. Iya. diterjemahkan. Bahasa Inggris Jesus. Depannya huruf C. Huruf C aja adanya baru di abad 16. Oke. Kalau huruf C-nya baru ada di abad 16,
terus baru masuk ke Bible, baru di abad 18, berarti pertanyaannya gini, kalau yang dianggap dengan Yesus ini nanti datang kedua kali, terus lu panggil dia Yesus, bakal nengok gak dia? Kagak Kagak. ngerti. Nama aslinya bukan Yesus. Lah iya bener. Lah iya ya. Nah, nama aslinya siapa? Dalam bahasa Aramaik, Iso. Oh Iso. Dalam bahasa Arab, Isa. Orang Romawi yang pakai bahasa Yunani nyebutnya apa? Isus. Oh beda lagi. Di Almasinya? Hah? Almasinya? Almasi itu sama dengan kata Kristus Oh. atau Kristos bahasa Yunani. Oke. Bahasa Inggrisnya Christ. Iya. Bahasa Ibrani apa? Mesia. Oh, oke. Bahasa Aramaiknya apa? The Mesiho. Artinya sama, diurapi atau mengusap gitu. Iya, 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 iya. Tapi konsepnya Yahudi, Kristen dan Islam konsepnya beda. Gitu ya. Kalau yang Yahudi yang disebut Mesias itu yang akan datang Iya. itu belum datang sampai sekarang, belum datang. Iya, dia nggak mau mengakui. Dan yang mau datang itu namanya bukan Yesus, namanya Daud. Ah? Namanya Daud. Di sini ada. Emang iya? Wah, gue Lo mana pernah dikasih tahu sama pendeta kalau begitu? Nih, baca Hosea 3:5. sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Oh iya, hari terakhir dibilang. Siapa namanya di situ? Daud, Nah, bukan Yesus. kenapa lo nganggap Yesus Mesias yang dijanjikan? Bukan saya kok. Yeremia 30 ayat 9. Siapa namanya? Ada namanya di situ. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Namanya udah ada tadi. Gua kasih dua ayat. Janji pemulihan Israel. Lah berarti secara logika nanti yang datang Bernama Daud. Daud dong, Iya. bukan Nabi Isa. Bukan. Lah, Orang Yahudi taunya Mesias yang akan datang nanti itu namanya Daud. Ya, dan dia adalah keturunan Raja Daud yang ada di dalam Bible. Daudnya berbeda. Daud orang yang berbeda, Oh, cuma nama doang. Nah, di Amerika aja ada namanya Kevin. Anaknya Kevin Junior, Kevin juga. Kan boleh-boleh aja. lah berarti itu kalau Nabi Isa datang, Nah, konsepnya beda. Oh, Ya, oke. Gue jelasin dulu. iya iya iya. Yang di Yahudi, yang dibilang Mesias yang akan datang itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Oh, Nah kalau Kristen kan bilangnya kan Yesus tuh Mesias yang dijanjikan. iya. Tapi Kristen juga menganggap Yesus Tuhan. Sedangkan di sini ada ayat apa? Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Iya. Ya, udah beda. Beda-beda. Terus kata Yahudi, Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Ya. Oke. Sedangkan di Matius sama di Lukas, Yesus diceritakan dia adalah anak Daud. Tapi di Matius dianggap melalui Salomo, di Lukas dianggap melalui Nathan. Oke. Tapi kan diambilnya dari jalur silsilah Yusuf ayahnya. Tapi kan ayah tiri, bukan ayah biologi, Iya. ya kan? Kalau buat orang Yahudi, tradisinya menentukan orang ini keturunan orang Israel atau bukan, itu bisa dilihat dari darah ibunya. Tapi kalau untuk menentukan orang ini dari suku apa, Dari harus bapaknya. dari bapaknya. Ada di Bilangan pasal 1 ayat 18. Oke. Oh. Sedangkan kalau anak tiri atau anak adopsi, kan Yusuf kan ayah tirinya Yesus nih. Iya. Diterima nggak kesukuannya? Ya enggak dong. Enggak. Kata orang Yahudi, sorry bro, nggak terima bro. Pantesan kalau orang Yahudi tuh ngeliat Kristen tuh kayak jijik banget. Saya pernah lihat tuh. Diludahin kan? Iya, diludahin. Udah pernah belum diludahin sama orang Yahudi? Waduh, jangan sampai Jangan ketemu. sampai. Saya pernah lihat videonya kok kayak Nah, gitu. ya begitu. Jadi kenapa orang Yahudi meludahi orang Kristen? Karena orang Yahudi berpandangan bahwa orang Kristen itu penyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Salib kan kita nyembah. Yesus. Iya sih. Jadi orang Yahudi kalau pergi kemana-mana, kalau dia nggak nemu sinagog buat tefillah atau buat sholatnya mereka, mereka boleh masuk masjid. Oh, Boleh. Karena mereka menganggap masjid tempat menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang Yahudi bilang, Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Tapi mereka nggak boleh masuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja tempat menyembah berhala. Berhala siapa? Yesus. iya sih. Jadi kalau untuk menentukan kesukuan harus dari darah ayahnya.
Yesus bukan anak kandung Yusuf, jadi tidak bisa dianggap dia Iya. sebagai anak keturunan Daud. Atau ya. Yang berikutnya, orang Yahudi bilang, Mesias itu nanti akan datang kalau di seluruh bumi tidak ada orang mengangkat senjata. Artinya apa? Udah nggak ada perang. Lah waktu Yesus lahir masih ada perang nggak? Udah nggak ada. Hah? Masih. Palestina aja masih dijajah Iya, sama Romawi. Iya, ya. masih. Sampai sekarang aja masih ada Masih, perang. ha-ha. Nah, itu berarti tidak memenuhi syarat di sini. Oh, Terus ada lagi di dalam kitab yang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu nanti kalau semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem. Asem siapa? Hashem itu kata ganti untuk Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Kristen mungkin tahunya Yahweh gitu. Yahweh. Pernah dengar Yahweh? Iya, kan kita nyanyi juga Yahweh ada Nah, lagu. orang Yahudi suruh ngomong Yahweh gitu mau nggak? Mau. Nggak mau. Yahweh kan Yesus ya artinya. Bukan. Yahweh apa sih kok? Yahweh itu kata lain daripada yang disebut dengan Yod He Vav He. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Oh. Nama Tuhan dalam bahasa Ibrani itu ada 7. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, dan Zebaot. Nah, yang Yod He Vav He ini yang dianggap paling suci, orang Yahudi nggak boleh nyebut Yod He Vav He, gitu. Nggak boleh. Mereka ganti dengan Adonai atau Adonai. Hashem. Oh, iya tahu. Adonai tahu. Adonai tahu. Tahu. Elohim tahu kayak gitu. Nah, jadi sampai sekarang masih ada nggak orang yang nggak kenal Tuhan Yang Maha Esa? Sampai sekarang? Masih. Masih. Masih ada. Berarti sudah waktunya Mesias turun belum? Belum. Berarti kalau Yesus jangan Mesias, berarti menurut orang Yahudi itu Mesias palsu. Gitu. Karena zaman Yesus, sebelum Yesus, sesudah Yesus, banyak orang ngaku Mesias. Iya sih. Paulus juga termasuk tuh kok berarti. Paulus sih nggak ngaku Mesias. Tapi dia mengakui kalau Yesus. Kalau Yesus Mesias. Nah, di Islam, kita mengenal Nabi Isa, dengan sebutan Al-Masih. Al-Masih juga artinya Mesias dalam bahasa Ibrani, tapi di Islam kita memahaminya nggak pakai konsep yang Mesias yang raja datang itu Iya. bukan, tapi Isa Al-Masih itu artinya nabi yang diberikan kekuatan untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Gitu. Oh. Jadi Al-Masih itu dalam Islam kita pahami sebagai mengusap. Gitu. Oke, berarti secara nggak langsung orang Islam juga mengimani, mengakui. Nah, Kristen kan mengakui atau mengimani bahwa Yesus mau datang lagi kan? Iya. Kita Islam juga mengakui atau mengimani bahwa Nabi Isa AS nanti akan datang lagi. Tapi tujuannya beda nih. Tujuan dan perannya beda. Iya. Kalau Kristen bilang Yesus mau datang lagi untuk menjadi hakim yang adil dan sebagai Tuhan. Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan segala Tuhan gitu kan. Tapi kan Yesus juga bilang akan bukan membasmi ya. Kayak berperang untuk melawan antikris. Iya, Iya. antikris. Di Islam kita memahami bahwa Nabi Isa AS itu nanti akan datang lagi untuk apa? Membunuh Dajjal. Ada sosok nih Dajjal nih. Iya, pernah dengar. Mematahkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah. Sisi itu apa? Jizyah itu adalah semacam kayak pajak untuk orang-orang non-Muslim yang tinggal di daerah Muslim. Oh. Nah, Oke. nanti akan dihapus tuh jizyah. Besarnya jizyah lebih kecil daripada zakatnya orang Islam. Yang bayar cuma laki-laki produktif, laki-laki atau perempuan, bayi, orang tua nggak perlu bayar. Oke. Dan yang bayar zakat jizyah itu tidak harus ikut perang kalau ada perang. Ya. Jadi kalau orang Islam yang bayar zakat kalau ada perang mereka wajib perang, tapi orang yang bayar jizyah nggak wajib perang. Oke. Dan mereka dilindungi sama orang Islam. Ya. Tapi kalau untuk urusan mematahkan salib dan membunuh babi, kalau salib sama babi urusannya siapa? Tahu paham ya? Iya. Nah, jadi dengan kata lain Nabi Isa AS nanti akan datang lagi. Selain membunuh Dajjal, dia akan mematahkan atau membantah fitnah bahwa dia adalah Tuhan. Gitu. Itu adalah pandangan Islam. Oh. Nyambung sih. Sekarang gua kasih ayat ini. Aduh. Matius 7 21 sampai 23 tolong bacain. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka padamu,
dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada hari akhir nanti, ini termasuk hari-hari akhir kan? Sekarang. Lu nyebut Yesus Tuhan bukan? Iya. Kata Yesus apa? Enyahlah, Nah, nyah aku tidak kenal kamu. kamu pembuat kejahatan. nyah gituin lo. Berarti pendeta yang sering konser tuh KKR tuh. Ini, nah pendeta bilangnya ini adalah untuk nabi-nabi palsu. Iya. Tuh, Iya, kita bilang gitu. tadi kita udah bahas nih, nabi palsu itu yang kayak apa? Paulus tuh. Nah, lo yang ngomong ya, Yang ngomong lo. Iya bener dong, Paulus. Yesus kan udah bilang hati-hati sama nabi palsu yang menyamar seperti domba tapi sebenarnya serigala yang menerkam. Iya. Hati-hati lu sama raja Farisi. Bener sih. Terus Paulus juga bilang, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, harus Udah, selamat. Nah, Itu makanya kita ini katanya apa? bilang, Orang yang menyebut Yesus Tuhan, orang yang membuat mujizat dengan nama Yesus, orang yang apa lagi? bernubuat, berbuat baik. Mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak nubuat dan mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Kata Yesus, nyala kamu pembuat kejahatan. Mama saya gitu lagi kok. Suruh sini, Mama saya ngusir setan demi nama Yesus. suruh sini. Itu menandakan bahwa Yesus bukan Tuhan di situ. Ah, iya, Ngeklaim di Alkitab yang ngomong. iya. Iya. Sekarang yang nyebut Yesus Tuhan siapa? Kan Kristen. Iya. Yang membuat mujizat dalam nama Yesus siapa? Orang Kristen. Kristen. Yang menubuat dalam nama Yesus siapa? Kristen juga. Kristen juga. Kata Yesus apa? Enyahlah. Nyala. Kayak gitu kita dibilang kejahatan lagi. Pembuat kejahatan. Padahal kita niatnya baik, tapi dibilang jahat sama Tuhan ya. Nah, karena menuhankan Yesus. Iya sih. Sedangkan Yesusnya ngakunya nabi. Minum ya kok. Minum. Tangan kanan dong. Oh iya. Wih, tangan kanan. Wah, Yohanes 17 ayat 3. Mau baca ini. inilah hidup yang kekal. Kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau ini siapa nih? Engkau nih Allah. Ah, Bapak. Iya Bapa. Bapak disebut apa? Satu-satunya. Allah yang benar. Emang ada dua-duanya? Enggak. Kalau Bapak ini satu-satunya Allah yang benar, Yesus itu adalah utusan Bapak. Terjemahan bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Terjemahan bahasa Arab. Asyhadu, kalau ini kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar Ya, rasulullah. kalau ini jadi apa? Bapak satu-satunya Allah yang benar. Yesus utusan Allah. Bahasa Arabnya apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Oh iya. Apalagi nih Yesus sendiri yang bilang doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, ini dianggap perkataan Yesus. Kalau Yesus bilang, La ilaha illallah, gua Rasulullah. Ini ayatnya. Iya juga. Aduh. Utusan kan? Utusan. Utusan itu apa dalam bahasa Arabnya? Rasul. Rasul. Sekarang kalau utusan sama yang mengutus, tinggian mana? Ya mengutus lah kok. Nah, baca ini. Ayat 13. Iya, ayat 16. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Tinggian mana? Iya, mengutus. Kenapa lu sama-sama Bapak? Ya salah ya berarti ya. Salah berarti. Iya sih. Oke. Salah. Iya benar, saya Di salah. Islam, tadi saya udah jelasin, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, sama dengan ajaran Yesus dan Nabi Musa. Iya. Ya kan? Yesus tadi sujud kan? Sujud. Biar puas ya. Boleh kau, boleh. Biar puas ya. Ini mumpung aja udah kesini. Nanti biar mamanya siapa tahu mau nonton, bisa baca ya. Saya kasih nanti kok. Ya. Kejadian 17:3. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya dari pihak yang ini.
Pokoknya Abraham sujud nggak? Iya. Ayat 8. Keluaran 3:4-8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nah, Ya, sujud semua. gimana nih sujud semua? Iya. Bilangan 16:22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah dari segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini. Mereka siapa di sini sebutnya? Musa dan Musa dan Harun. Oh, ini lagi menyembah berhala ya? Kok menyembah Baal? Maksudnya yang Musa dan Harun kan lagi masa... Enggak dong, ini Musa dan sujud menyembah Elohim. Oh, Terus Yosua 5:14. Yosua nih, penerusnya Musa nih. iya. Jawabnya, bukan tetapi akulah panglima balan tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Sujud juga. Yosua sujud. 1 Tawarik. Banyak yang sujud. Ayo ya. 29:20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan Raja. Mazmur. Ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sujud. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Yeremia 7 ayat berapa? Oh, 2 ayat 2. 7 ayat 2. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman-Nya dan dikatakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini dan untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Sujud lagi, satu lagi ya. Nehemia 8 ayat 6 dulu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyebut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Abraham sujud, Musa sujud, Harun sujud, Yosua sujud, Daud sujud,